Fans timnas jangan skip video ini karena ada dua kabar terbaru dari pemain diaspora yang berkarir di Eropa yang bisa menjadi angin segar untuk skuad Garuda. Yang pertama datang dari Mads Hilgers setelah penantian panjang setelah berbulan-bulan melewati periode yang sangat sulit dalam karirnya. Bek timnas Indonesia ini akhirnya kembali berlatih bersama klubnya FC Twente. Tapi tunggu dulu, ada fakta yang justru membuat kita harus realistis. Mes memang sudah kembali berlatih, tetapi jalannya untuk kembali ke tim utama ternyata belum otomatis terbuka lebar. Sementara kabar kedua jauh lebih melegakan. Kapten Timnas Indonesia J. Ilzes juga sudah kembali mengikuti latihan bersama Sassuolo setelah menyelesaikan proses pemulihan cederanya. Kalau dua pemain ini benar-benar kembali dalam kondisi terbaiknya, seberapa mengerikan timnas jika Mads Hilgers dan J.Ezes bergabung ke skuad Garuda untuk FIFA Asian Cup 2026? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja teman-teman, kita mulai dari Mads Hilgers. Kabar terbaru, Mads sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama FC Twente setelah absen panjang akibat cedera yang dialaminya. Ini jelas ya merupakan kabar positif karena yang paling penting dari seorang pemain yang mengalami periode sulit adalah bagaimana dia bisa kembali mendapatkan ritme latihan dan kebugaran. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan. Hilgers sudah latihan, berarti sebentar lagi pasti starter begitu ya. Belum tentu. Justru fakta bahwa dia belum langsung masuk dalam rencana utama tim membuat situasinya harus dilihat secara objektif. Mes masih ditempatkan bersama kelompok pemain yang berada di luar rencana utama klub. Perselisihan antara Mes dan klubnya diketahui memang telah berlangsung sudah lama gitu ya. Kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis karena klausul yang sudah terlewat. Tapi menariknya teman-teman, manajer John van den Brom memberikan kesempatan pada Mes untuk membuktikan kemampuannya. Walaupun ya akan memulai dari tim B, tetapi pintu untuk kembali ke skuad utama masih terbuka. Nah, bagi seorang back tentu pertandingan sangat penting ya, karena back membutuhkan yang namanya timing, koordinasi, komunikasi, membaca pergerakan lawan sampai keberanian mengambil keputusan dalam situasi tekanan tinggi. Jadi kalau Mads Hilgers kembali berlatih tetapi belum mendapatkan menit bermain reguler di tim utama, kondisi ini sebenarnya menjadi tantangan besar juga ya kan. Namun dari sudut pandang timnas Indonesia ada satu hal yang sangat positif. Mes sudah kembali ke lapangan. Artinya pintu untuk kembali mendapatkan performa terbaik masih terbuka begitu ya. Dan jangan lupa, Mes bukan pemain sembarangan loh. Dia punya pengalaman bermain di level Eropa dan sudah memahami sepak bola dengan tempo tinggi. Jadi kalau misalnya ya dalam beberapa pekan ke depan dia berhasil mendapatkan kembali tempatnya di tim utama, itu bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia kan gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke pemain yang mungkin jauh lebih krusial. J. Ilzes, Kapten Timnas Indonesia ini sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama Sassuolo setelah menjalani proses pemulihan cedera. J sebelumnya mengalami masalah cedera cukup serius dan harus menepi beberapa bulan untuk menjalani proses pemulihan. Karena itu, kembalinya dia ke latihan tentu menjadi perkembangan yang sangat positif menjelang agenda internasional berikutnya. Dan aku melihat ada perbedaan besar antara J dan Mes, teman-teman. Kalau Mes saat ini lebih membutuhkan pemulihan status dan menit bermain, J justru membutuhkan pemulihan kondisi fisik agar bisa kembali ke level terbaiknya. Karena perannya di timnas bukan cuma sebagai bek tengah begitu ya. J adalah pemain yang punya tanggung jawab besar dalam organisasi pertahanan. Dia bisa menjadi pemain yang menjaga garis pertahanan,
memenangkan duel membaca bola panjang, sekaligus memberikan ketenangan kepada pemain di sekitarnya ya kan. Dan yang paling penting dia adalah kapten. Teman-teman, FIFA Asian Cup dijadwalkan berlangsung pada periode September-Oktober 2026 dan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ya. Karena ajang ini ditempatkan begitu dalam periode FIFA Matchday, peluang memanggil pemain yang berkarir di Eropa menjadi jauh lebih terbuka dibanding turnamen regional yang berada di luar kalender FIFA. Namun detail resmi format dan peserta masih harus menunggu pengumuman FIFA setelah India mengundurkan diri. Dan kalau situasinya memungkinkan ya, J.I.Z ada, Messi fit, pemain-pemain diaspora lainnya juga ikut tersedia. Wah, maka timnas Indonesia punya sesuatu yang selama ini sangat kita butuhkan, yaitu kedalaman skuad. Jika John Hetman ingin bermain dengan 3 back, Jesus bisa menjadi salah satu fondasi utama di lini pertahanan. Di kanan atau kiri, Mes bisa memberikan kemampuan bertahan sekaligus membawa bola keluar dari tekanan. Ini penting loh teman-teman, karena salah satu masalah timnas kita ketika menghadapi pressing adalah bagaimana pemain belakang keluar dari tekanan tanpa selalu mengandalkan bola panjang. Dengan back yang nyaman menguasai bola, timnas bisa memiliki lebih banyak opsi. Misalnya J menjadi pusat sirkulasi, Mes bergerak membuka jalur passing, wingback naik lebih tinggi, gelandang turun memberikan opsi. Dan dari situ Indonesia bisa membangun serangan dari bawah dengan struktur yang lebih jelas. Jadi keberadaan J dan Mes bukan hanya membuat pertahanan lebih kuat ya kan, mereka bisa mengubah cara timnas membangun serangan. Dan ini yang sering tidak terlihat ketika timnas turun di Piala AFF kemarin. Teman-teman, memiliki JIZ dan Mes Hilgers tidak otomatis membuat timnas menjadi nggak terkalahkan ya. Karena sepak bola bukan cuma 11 pemain terbaik. Sepak bola adalah struktur, jarak antar pemain, pressing, transisi, dan kualitas keputusan. Kalau J dan Mes bermain tetapi gelandang tidak mampu menjaga jarak antar lini, Indonesia tetap bisa bermasalah kan begitu. Kalau lini depan kehilangan bola tetapi tidak melakukan counter pressing, pertahanan tetap akan mendapat tekanan. Dan kalau strategi masih terlalu bergantung pada bola panjang, maka kualitas pemain Eropa pun tidak akan keluar secara maksimal ya kan. Sekarang coba deh bayangkan Indonesia memiliki skuad yang lengkap. Di belakang ada J.I.Z, ada Mes Hilgers, Kevin Dix, Calvin Perdong, ada pemain-pemain lain dengan pengalaman internasional. Kemudian di tengah ada gelandang yang punya kemampuan progresi bola kayak J. Paul Pesci ya. Di depan ada pemain-pemain dengan kecepatan dan kemampuan duel 1 lawan 1 seperti Oliver Beni, Luke Pikri, dan pemain-pemain lain yang nggak disebutkan. Ini jelas levelnya berbeda jauh ya teman-teman. Dan ketika Indonesia mendapatkan pemain-pemain terbaiknya secara bersamaan, kedalaman skuad inilah yang bisa menjadi senjata terbesar. Wow, gila. Menurut aku ya, Indonesia dengan skuad penuh bisa menjadi salah satu tim yang paling sulit dihadapi di kawasan Asia Tenggara. Betul nggak? Tapi bukan karena nama-nama besar semata begitu ya, melainkan karena kombinasi pengalaman Eropa, fisik, kecepatan, dan kedalaman pemain. Jadi, kehadiran JIZ sangat penting untuk menjaga keseimbangan itu. Sementara Mes Hilgers bisa menjadi tambahan kualitas yang membuat pilihan di lini belakang semakin banyak ya kan. Tetapi sekali lagi, Mes harus mendapatkan menit bermain. Ini pekerjaan rumah terbesarnya. Sedangkan J harus memastikan dirinya benar-benar pulih dan kembali mencapai level fisik terbaik. Kalau dua syarat ini terpenuhi, wah, timnas Indonesia akan turun di FIFA Asian Cup 2026 dengan wajah yang sangat berbeda. Kalau nggak juara juga, para makadah betul. Jadi fans timnas, hari ini kita mendapatkan 2 kabar dari pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Mes Hilgers kembali berlatih setelah penantian panjang. Memang jalannya kembali ke tim utama FC Twente belum mudah gitu ya. Tetapi kan setidaknya dia sudah kembali berada di lapangan. Kemudian Jesus juga sudah kembali berlatih bersama Sassuolo setelah proses pemulihan cedera.
Dan buat timnas Indonesia, ini adalah dua potongan puzzle yang sangat penting. Sekarang tinggal bagaimana semuanya disatukan. Dan jangan kaget, kalau timnas Indonesia yang kita lihat di FIFA Asian Cup nanti adalah timnas dengan level yang jauh berbeda. Bahkan menurut aku, kalau semua pemain terbaik tersedia begitu ya, dan sistem permainan Hetman berjalan dengan lancar, Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat paling serius untuk menjadi juara. Nah, sekarang aku ingin tahu nih pendapat kalian. Kalau Jesus dan Mes Hilgers sama-sama fit, apakah kalian ingin melihat keduanya menjadi duet utama di lini belakang timnas Indonesia? Tulis ya pendapatnya di bawah. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.